Harus terjeda lagi ternyata Kak, nggak proper ini. Maaf banget. Iya, nggak apa-apa, Kak. Santai aja. Ya, tadi sampai mana ya Kak ya? Tadi sampai mencari bootcamp workshop. Oh iya, Workshop workshop. Berapa lama sih Kak biasanya kalau workshop kayak gitu tuh? tergantung yang menyelenggarakan. Ada yang emang cuma sehari, ada yang 3 hari, ada yang sebulan tapi cuma 3 hari pertemuan, sisanya tuh latihannya. Ada yang nanti ada penilaiannya, ada hasilnya, ada. Biasanya rata-rata aku ikutin ya cuma 3 hari gitu, 3 hari tapi dibagi setiap minggunya. Nanti setiap itu ada penilaiannya gitu, ada prakteknya kan soalnya. Jadi ada dinilai tulisan kitanya kayak gitu sih. Hmm. Kalau praktek workshop itu lebih ke misal kita nulis prakteknya, ikut workshopnya non fiksi. Terus kita diajarin apa aja Kak? Kalau Oh, workshop non fiksi. kalau workshop non fiksi ya berarti artikel gitu kan, artikel, content writing, copywriting. Tergantung dulu. Ini non fiksi kan banyak ya. Kalau content writing mungkin mempelajarinya awalnya dulu, mindsetnya dulu, habis itu basicnya content writing itu apa, terus cara penulisannya, teknik-tekniknya, sampai ke kalau emang udah mau diseriusin teknik SEO-nya juga gitu. SEO biar karena artikel itu kan bakal di-postnya di media online, gimana caranya tulisan itu bisa nembus di halaman pertama Google gitu. Oke, jadi lebih ke praktek gimana menulisnya ya Kak ya. Kalau Iya. kita kan ngepost di sosial media, pasti kita juga akan menampilkan kayak gambar, foto, konten-konten lain. Itu tuh apakah termasuk ada juga materinya atau kita bisa mengulik sendiri? Materinya sih sebenarnya udah umum gitu ya. Jadi lebih ke cara menulisnya. Untuk teknik desainnya kan udah personal lah. Mau didesainin orang atau buat sendiri kan sekarang sudah banyak kan desain-desain yang ada gambar-gambarnya yang bisa kita buat gitu. Jadi tanpa harus punya skill desain tapi kita tetap bisa menulis yang proper dengan desain yang Oh, oh gitu ya Kak ya. Berarti tetap dari diri kita sendiri itu tetap harus praktek dalam membuat kayak semacam konten-konten yang menarik, yang iya, bisa narik orang gitu loh Kak. iya, benar-benar. Jadi emang kita juga yang harus lebih inisiatif untuk praktek gitu ya. Karena kan di bootcamp tuh biasanya cuma ada yang paling lama sebulan doang sih, gitu. Jadi Sebulan. 3 hari itu 3 hari materi, sisanya udah nulis aja. Difokusin untuk nulis. Ada yang buat nulisnya sekali, tapi jarak waktunya tuh seminggu kayak Oh gitu. iya iya. Oke Macam-macam sih Kak. tergantung tinggal pilih bootcamp yang mana gitu. Oh menarik sekali ya Kak ya. Kalau kita ulik lebih dalam lagi. Kalau kita mau belajar dan menyerisi dunia penulisan, content writing atau apapun itu, dan akhirnya nanti bisa sampai ke dampak ke finansial kayak gitu tuh benar-benar harus komitmen dan konsisten. Dan yang namanya itu kan kita mau ingin menghasilkan dari tulisan itu seperti bisnis sih. Jadi emang harus ada modalnya dulu gitu ya. Emang karena aku juga buat blog sekarang kan maksudnya diseriusin tuh sudah beli domain, udah beli hosting gitu. Jadi ya emang harus ada modalnya dulu karena biar serius, biar nggak ada kayak nggak ada malas-malasan buat nulis. Aduh sayang kan ini udah bayar untuk nulis blog, masa nggak ditulis gitu, nggak ada kontennya gitu. Jadi itu sih juga Hmm, yang membuat semangat ya. nggak murah juga ya kayak buat domain di blogger Iya, gitu.
benar. Sebenarnya tergantung kita belinya di mana sih. Jadi bisa tergantung belinya di mana karena kan beberapa ada yang ada diskonnya gede-gedean gitu. Jadi ya tergantung dan yang lebih mudah di mana. Itu untuk mulai di blogger ya, Kak ya, beli domainnya. Iya, ya, benar. Itu yang kalau yang itu kan yang berbayar ya, Kak. Kalau di domain, kalau yang nggak berbayar gitu, apakah ada sih, Kak? Ada. Yang gratisan ya berarti ada .blogspot.com-nya. Jadi namanya nggak customize gitu. Kalau misalnya Blogspot, kalau misalnya WordPress berarti .wordpress.com kayak gitu sih. Jadi emang Oh, yang nama blog itu customize, belum beli domainnya gitu. Belum oh pakai yang di domain blog. .com gitu atau .id gitu. Hmm, hmm, hmm. Itu berarti kita proses awalnya langsung aja bikin di Blogspot kalau yang nggak Ya, berbayar. atau terserah kalau yang berbayar bisa di mana aja, bisa WordPress, bisa Blogspot gitu. Cuma kalau mau gratisan dulu juga bisa, nggak harus berbayar juga. Kalau emang mau belajar dulu, diisi dulu kontennya, baru nanti dibeli domainnya ya nggak masalah juga. Oh Tergantung iya. personal masing-masing aja. Hmm. Oh iya sih Kak. Kemarin aku sempat bikin yang diajarin itu pakainya Blogspot apa ya Kak? Tapi itu berbayar sih, jadi nggak tak lanjutin gitu. Harusnya emang aku kalau nggak berbayar pakainya di Hmm. yang Blogspot tadi ya. WordPress ya. Blogspot sebenarnya bisa kok gratisan. WordPress yang berbayar. Enggak WordPress. Sebenarnya WordPress harus WordPress. Oh, WordPress WordPress berarti. itu yang biasanya berbayar karena kadang ada tuh nanti notif-notifnya suruh beli hosting, beli beli domain gitu. Karena emang tapi gratis juga bisa. Hmm, 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 hmm. Oke Kak, menarik sekali. Semoga ada niatan yang tergugah greget untuk mencoba mendalami lagi tulisan-tulisan dan akhirnya nanti bisa Iya, seperti saya sampai bisa ada cuannya ya Kak ya. iya. Karena butuh untuk memulai itu juga butuh waktu dan diri kita yang nggak boleh mager. Bener banget. Emang ya harus diubah dulu mindsetnya. Kira-kira kenapa hambatannya nggak tuh nggak mau nulis tuh kenapa? Diterima dulu, divalidasi dulu apa yang kita rasain. Baru ya kalau udah tenang, udah lebih rileks, coba deh nulis aja dulu apa yang ada di pikiran gitu. Baru coba biar lebih rilis dulu emosinya gitu. Perasaan yang kita rasain tadi ya kayak Kak Tina mungkin bilangnya nggak pede gitu ya. Tulis aja kenapa nggak pedenya gitu. Biar lebih pede itu gimana caranya. Kita yang mencari solusi sendiri karena itu kan masalah internal ya. Gitu. Iya, benar sekali Kak. Pesan-pesannya nih Kak untuk yang mau mulai dunia penulisan, apa sih Kak? Apakah banyak baca buku, ataukah langsung nulis aja, atau gabung komunitas, atau apa kalau dari Kak Vina sendiri? Bagi aku ya, semua orang tuh memang tidak terlahir menjadi penulis, tapi semua orang bisa jadi penulis. Karena mungkin nggak yang, apalagi zaman digital seperti sekarang ya, nggak bisa ngoding. Kalau kita nggak bisa ngoding, nggak bisa desain, ya udah nulis aja gitu. Karena nulis tuh masih dibutuhin sampai kapanpun gitu. Selama Google masih ada, selama pencarian internet tuh masih ada, ya pasti tulisan tuh bakal terus muncul gitu. Jadi teman-teman yang mau emang menulis gitu, apalagi yang emang tertarik ingin menghasilkan dari menulis, teman-teman bisa mulai aja dulu, di mana aja, mulai aja, semangat, karena emang namanya tulis tuh sulit awalnya karena mungkin karena nggak terbiasa, tapi itulah yang paling mudah bisa kita lakukan. Karena kan yang kalau coding itu butuh logika yang sulit. Kalau desain nggak semua orang punya taste desain yang enak gitu ya. Ya udah nulis aja gitu. Sesuai yang apa yang kita rasakan dulu gitu ya Kak, sesuai apa yang kita tahu, sesuai apa yang kita perhatikan. Itu sesimpel mungkin nulis caption di Instagram, sesimpel nulis caption di WA story gitu ya Kak ya. Bener banget.
Oke. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan, belum ada ya tampaknya pertanyaan dari teman-teman kalau mau bertanya. Silahkan banget ini. Kalau teman-teman banyak yang tertarik dengan menulis tuh, ya udah mulai aja dari keresahan sendiri gitu kan. Apa sih yang dirasain sama teman-teman saat ini gitu? Apa yang difikirkan, apa yang menjadi overthinkingnya, biar nggak ada di pikiran terus, coba deh dituangkan ke dalam tulisan gitu, biar sekalian healing juga kan gitu. Karena tulisan tuh salah satunya bisa buat healing. Jadi mengeluarkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan untuk memvalidasi sebenarnya apa sih yang Benar-benar. kita sesimpel nulis diary gitu ya Kak ya. Bener banget. Nulis diary dulu aja kalau emang nggak berani diposting gitu. Cuma kan kenapa sih nggak berani diposting? Emang nulisnya terlalu personal ya. Kalau terlalu personal ya mungkin di diary. Tapi kalau untuk sekedar menulis sebagai cerita atau apa, coba deh posting aja sekalian personal branding kan gitu. Iya benar sekali Kak. Apalagi ditambah dengan konten-konten yang menarik. Pasti itu banyak sekali sih yang akan melihat konten yang menarik di sosial media seperti Instagram kayak gitu. Oke, Kak ada yang dari Kakak apakah ada ingin diceritakan lagi tentang dunia kepenulisan? Apakah dari kesulitan-kesulitannya atau bagaimana yang akan dibagikan? Mungkin kalau aku tantangan dalam menulis itu ketika sudah berhadapan dengan pihak luar ya, kayak entah klien atau misalnya karena atasan misalnya atau apa tuh nggak terlalu berat ya. Cuma kalau misalnya udah sama klien tuh udah di atas atasan, udah di atas bos misalnya gitu ya. Klien tuh udah di atasnya. Jadi ketika klien ngomong A, ya harus diikutin A. Padahal sebenarnya kita yang idealis misalnya ya, sulit untuk mengikuti itu nanti nggak akan laku loh gitu, nggak akan laku tulisannya. Udah nggak apa-apa A aja ya. Udahlah daripada Ya, makin banyak ininya ya, makin banyak dramanya, jadi lebih baik ya udah diikutin gitu. Tapi kadang ya itu sih ya, drama-drama ini yang buat seru ya. benar-benar. Kalau nggak ada drama kan nggak ada keseruan dalam hidup ya. Nggak ada tantangannya ya Kak ya. Bener banget. Benar-benar. Wah, menarik sekali ya Kak ya. Dari menulis kita bisa menghasilkan cuan. Dari menulis kita bisa bermanfaat untuk diri sendiri. Kita bisa salah satunya buat healing untuk menyembuhkan luka yang dari kita bisa mengutarakannya lewat tulisan. Kita bisa mengutarakan pikiran kita, hati kita lewat tulisan. Saat kita mungkin belum bisa cerita sama orang lain, bisa juga kita mengutarakannya lewat tulisan, kita tulis di buku diary kita, itu bisa salah satu treatment juga sebenarnya ya Kak. So simpel itu Iya, menulis sebenarnya ya Kak ya. iya, iya bener banget. Kak, karena waktunya sudah mau habis ini Kak, Hmm. ini masih ada waktu sih. Kalau mau ditambahin nggak apa-apa. Gimana nih kalau Katina selama menulis antologi? Gimana tuh ceritanya? Oh, Boleh dong ceritain. Oke, boleh. Dulu itu aku dimulai dari tahun 2021. Waktu itu aku punya pengalaman pribadi awal-awal COVID. Awal-awal COVID itu benar-benar hal yang baru di hidup aku, hal yang nggak pernah aku alami ya sebelum-sebelumnya, hal yang menurut aku mengerikan dan menakutkan karena untuk ketemu sama orang pun harus dibatasin gitu. Terus waktu itu nggak stres sih, jadi lebih kayak banyak banyak nggak bisa bertemu sama orang lain. Terus akhirnya aku menemukan di sosial media ada itu penulis antologi dan akhirnya aku mulai mengarah memanfaatkan waktu aku untuk menulis di antologi dan akhirnya
karena awalnya dan basicnya aku tuh suka menulis dan suka membaca buku, akhirnya aku memberanikan diri untuk ikut antologi. Dan menurut aku itu salah satu hal yang sangat berkesan karena tulisan-tulisan itu bisa aku baca sampai sekarang, bahkan nanti-nanti pun aku bisa membacanya. Hingga aku pun nanti punya cucu, bukan nanti akhirnya bisa aku wariskan ya. Dan dari situ tuh skill menulis tuh jadi semakin meningkat gitu loh Kak. Dari yang awalnya itu kalau menulis ragu-ragu, kaku-kaku gitu, dan akhirnya sampai di titik, oh ini tulisanku tuh feel dan enak banget dibaca sama orang lain. Menurut aku gitu sih Kak. Dan akhirnya ada lagi pembukaan antologi aku ikut aja sih Kak gitu. Emang sebenarnya nulis antologi itu dulu sangat-sangat edik ya. Sangat jadi pengen ikut lagi gitu. Ya aku juga dulu gitu. Bener. Jadi akhirnya buku antologi ada berapa gitu kan. Tulisan kita ada di sana. Itu kayak suatu kebanggaan tersendiri gitu kan. Bener sih Kak. Apalagi waktu antologi itu juga melihat ceritanya orang-orang yang juga ikut gabung kan. Jadi lebih ke bisa melihat sudut pandang orang lain, cerita-cerita sama orang lain. Oh, aku ternyata nggak sendirian. Oh, ternyata ada yang Benar. kisahnya tuh lebih berat dari hidup aku, kayak gitu. Iya, itu sih yang aku juga rasain ya pas ikut-ikut antologi tuh ngebaca juga tulisan yang lain tuh kayak, wah ternyata cerita mereka sedip itu ya, dalam banget ceritanya gitu. Bahkan kita bisa ambil hikmahnya tanpa harus kita mengalami sebuah hal yang Sama. sifat dan berat gitu ya. Benar banget. Kak, berhubung ini udah mau jam 4 ya, dan belum ada Ya. belum ada tambahan lagi dari Kak Mm, Vina. mm. Ya, kalau dari saya sudah cukup. Terima kasih untuk Kak Vina di sesi sore ini sudah mau bergabung. Klep, terima kasih sudah mau bercerita tentang pengalamannya yang luar biasa banget merintis proses karirnya dari 2011 ya Kak ya sampai Ya. sekarang. Ini menurut aku lama banget sih, mesti banyak pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkannya. Terima kasih sudah mau Alhamdulillah. bercerita di sini. Ya, terima kasih juga Kak Tina. Ya, dari saya cukupkan ya Kak ya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore dan saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Vina. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Tina. Terima kasih. Harus terjeda lagi ternyata Kak. Enggak proper ini. Maaf banget. Iya, nggak apa-apa Kak, santai aja. Ya, tadi sampai mana ya Kak ya? Tadi sampai mencari bootcamp workshop. Oh iya, Gitu. workshop. Berapa lama sih Kak biasanya kalau workshop kayak gitu tuh? Tergantung yang menyelenggarakan. Ada yang emang cuma sehari, ada yang 3 hari, ada yang sebulan tapi cuma 3 hari pertemuan, sisanya tuh latihannya. Ada yang nanti ada penilaiannya, ada hasilnya, ada. Biasanya rata-rata aku ikutin ya cuma 3 hari gitu, 3 hari tapi dibagi setiap minggunya. Nanti setiap itu ada penilaiannya gitu, ada prakteknya kan soalnya, jadi ada dinilai tulisan kitanya kayak gitu sih. Kalau praktek workshop itu lebih ke misal
kita nulis prakteknya, ikut workshopnya non fiksi. Terus kita diajarin apa aja Kak kalau workshop non Kalau fiksi? workshop non fiksi ya, berarti artikel gitu kan, artikel, content writing, copywriting. Tergantung dulu. Ini non fiksi kan banyak ya. Kalau content writing mungkin mempelajarinya awalnya dulu, mindsetnya dulu, habis itu basicnya content writing itu apa, terus cara penulisannya, teknik-tekniknya, sampai ke kalau emang udah mau diseriusin teknik SEO-nya juga gitu. SEO biar karena artikel itu kan bakal di-postnya di media online, gimana caranya tulisan itu bisa nembus di halaman pertama Google gitu. Oke, jadi lebih ke praktek gimana menulisnya ya Kak ya. Kalau kita kan ngepost di sosial media, pasti kita juga akan menampilkan kayak gambar, foto, konten-konten lain. Itu tuh apakah termasuk ada juga materinya atau kita bisa mengulik sendiri? Materinya sih sebenarnya udah umum gitu ya. Jadi lebih ke cara menulisnya. Untuk teknik desainnya kan udah personal lah. Mau didesainin orang atau buat sendiri kan sekarang sudah banyak kan desain-desain yang ada gambar-gambarnya yang bisa kita buat gitu. Jadi tanpa harus punya skill desain tapi kita tetap bisa menulis yang proper dengan desain yang Oh, oh gitu ya Kak ya. Berarti tetap dari diri kita sendiri itu tetap harus praktek dalam membuat kayak semacam konten-konten yang menarik, yang iya bisa narik orang gitu loh Kak. iya benar-benar. Jadi emang kita juga yang harus lebih inisiatif untuk praktek gitu ya. Karena kan di bootcamp tuh biasanya cuman ada yang paling lama sebulan doang sih, gitu. Jadi Sebulan. 3 hari itu 3 hari materi, sisanya udah nulis aja. Difokusin untuk nulis. Ada yang buat nulisnya sekali, tapi jarak waktunya tuh seminggu kayak Oh gitu. iya iya. Oke Macam-macam sih Kak. tergantung tinggal pilih bootcamp yang mana gitu. Oh, menarik sekali ya Kak ya. Kalau kita ulik lebih dalam lagi, kalau kita mau belajar dan menyerisi dunia penulisan, content writing atau apapun itu, dan akhirnya nanti bisa sampai ke dampak ke finansial kayak gitu tuh benar-benar harus komitmen dan konsisten. Dan yang namanya itu kan kita mau ingin menghasilkan dari tulisan itu seperti bisnis sih. Jadi emang harus ada modalnya dulu gitu ya. Emang karena aku juga buat blog sekarang kan maksudnya diseriusin tuh sudah beli domain, udah beli hosting gitu. Jadi ya emang harus ada modalnya dulu karena biar serius, biar nggak ada kayak nggak ada malas-malasan buat nulis. Aduh sayang kan ini udah bayar untuk nulis blog, masa nggak ditulis gitu, nggak ada kontennya gitu. Jadi itu sih juga Hmm, yang membuat semangat ya. nggak murah juga ya kayak buat domain di blogger Iya, gitu. benar. Sebenarnya tergantung kita belinya di mana sih. Jadi bisa tergantung belinya di mana karena kan beberapa ada yang ada diskonnya gede-gedean gitu. Jadi ya tergantung dan yang lebih mudah di mana. Itu untuk mulai di blogger ya Kak ya, beli domainnya. Iya, ya, benar. Itu yang kalau yang itu kan yang berbayar ya Kak. Kalau di domain, kalau yang nggak berbayar gitu, apakah ada sih Kak? Ada. Yang gratisan ya berarti ada .blogspot.com-nya. Jadi namanya nggak customize gitu. Kalau misalnya blogspot, kalau misalnya WordPress berarti .wordpress.com kayak gitu sih. Jadi emang Oh, yang nama blog itu customize, belum beli domainnya gitu. Belum oh pakai yang di domain blog. .com gitu atau .id gitu. Hmm. Itu berarti kita proses awalnya langsung aja bikin di blogspot kalau yang nggak Ya, berbayar. atau terserah kalau yang berbayar bisa di mana aja, bisa WordPress, bisa Blogspot gitu. Cuma kalau mau gratisan dulu juga bisa, nggak harus berbayar juga. Kalau emang mau belajar dulu, diisi dulu kontennya, baru nanti dibeli domainnya ya nggak masalah juga. Oh iya. Tergantung Iya. personal masing-masing aja. Hmm. Oh iya sih Kak.
kemarin aku sempet bikin yang diajarin itu pakainya blogspot apa ya Kak? Tapi itu berbayar sih, jadi nggak tak lanjutin gitu. Harusnya emang aku kalau nggak berbayar pakainya di yang blogspot tadi ya. WordPress ya. Blogspot sebenarnya bisa kok kan WordPress yang berbayar. Enggak Sebenarnya WordPress harus WordPress. oh, WordPress WordPress berarti itu yang biasanya berbayar karena kadang ada tuh nanti notif-notifnya suruh beli hosting, beli beli domain gitu. Karena emang tapi gratis juga bisa. Oke Kak, menarik sekali. Semoga ada niatan yang tergugah greget untuk mencoba mendalami lagi tulisan-tulisan dan akhirnya nanti bisa seperti saya sampai bisa ada cuannya ya Kak ya. Iya. Karena butuh untuk memulai itu juga butuh waktu dan diri kita yang nggak boleh mager. Bener banget. Emang ya harus diubah dulu mindsetnya. Kira-kira kenapa hambatannya nggak tuh nggak mau nulis tuh kenapa? Diterima dulu, divalidasi dulu apa yang kita rasain. Baru ya kalau udah tenang, udah lebih rileks, coba deh nulis aja dulu apa yang ada di pikiran gitu. Baru coba biar lebih rilis dulu emosinya gitu. Perasaan yang kita rasain tadi ya kayak Kak Tina mungkin bilangnya nggak pede gitu ya. Tulis aja kenapa nggak pedenya gitu. Biar lebih pede itu gimana caranya. Kita yang mencari solusi sendiri karena itu kan masalah internal ya. Gitu. Iya, benar sekali Kak. Pesan-pesannya nih Kak untuk yang mau mulai dunia penulisan, apa sih Kak? Apakah banyak baca buku, ataukah langsung nulis aja, atau gabung komunitas, atau apa kalau dari Kak Vina sendiri? Bagi aku ya, semua orang tuh memang tidak terlahir menjadi penulis, tapi semua orang bisa jadi penulis. Karena mungkin nggak yang, apalagi zaman digital seperti sekarang ya, nggak bisa ngoding. Kalau kita nggak bisa ngoding, nggak bisa desain, ya udah nulis aja gitu. Karena nulis tuh masih dibutuhin sampai kapanpun gitu. Selama Google masih ada, selama pencarian internet tuh masih ada, ya pasti tulisan tuh bakal terus muncul gitu. Jadi teman-teman yang mau emang menulis gitu, apalagi yang emang tertarik ingin menghasilkan dari menulis, teman-teman bisa mulai aja dulu, di mana aja, mulai aja, semangat. Karena emang namanya tulis tuh sulit awalnya karena mungkin karena nggak terbiasa, tapi itulah yang paling mudah bisa kita lakukan. Karena kan yang kalau coding itu butuh logika yang sulit. Kalau desain nggak semua orang punya taste desain yang enak gitu ya. Ya udah nulis aja gitu. Sesuai yang apa yang kita rasakan dulu gitu ya Kak, sesuai apa yang kita tahu, sesuai apa yang kita perhatikan gitu. Sesimpel mungkin nulis caption di Instagram, sesimpel nulis caption di WA story gitu ya Kak ya. Gitu banget. Oke. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan, belum ada ya tampaknya pertanyaan dari teman-teman kalau mau bertanya. Silahkan banget ini. Kalau teman-teman banyak yang tertarik dengan menulis tuh ya udah mulai aja dari keresahan sendiri gitu kan. Apa sih yang dirasain sama teman-teman saat ini gitu? Apa yang difikirkan, apa yang menjadi overthinkingnya, biar nggak ada di pikiran terus, coba deh dituangkan ke dalam tulisan gitu, biar sekalian healing juga kan. Gitu. Karena tulisan tuh salah satunya bisa buat healing. Jadi mengeluarkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan untuk memvalidasi sebenarnya apa sih yang Benar-benar. kita sesimpel nulis diary gitu ya Kak ya. Bener banget. Nulis diary dulu aja kalau emang nggak berani diposting gitu. Cuma kan kenapa sih nggak berani diposting? Emang nulisnya terlalu personal ya. Kalau terlalu personal ya mungkin di diary. Tapi kalau untuk sekedar menulis sebagai cerita atau apa, coba deh posting aja sekalian personal branding kan gitu.
Iya, benar sekali, Kak. Apalagi ditambah dengan konten-konten yang menarik. Pasti itu banyak sekali sih yang akan melihat konten yang menarik di sosial media seperti Instagram kayak gitu. Oke, Kak, ada yang dari Kakak, apakah ada ingin diceritakan lagi tentang dunia kepenulisan? Apakah dari kesulitan-kesulitannya atau bagaimana yang akan dibagikan? Mungkin kalau aku tantangan dalam menulis itu ketika sudah berhadapan dengan pihak luar ya, kayak entah klien atau misalnya dari karena atasan misalnya atau apa tuh nggak terlalu berat ya. Cuma kalau misalnya udah sama klien tuh udah di atas atasan, udah di atas bos misalnya gitu ya. Klien tuh udah di atasnya. Jadi ketika klien ngomong A, ya harus diikutin A. Padahal sebenarnya kita yang idealis misalnya ya, sulit untuk mengikuti itu nanti nggak akan laku loh gitu, nggak akan laku tulisannya. Udah nggak apa-apa A aja ya. Udahlah daripada Ya, makin banyak ininya ya, makin banyak dramanya, jadi lebih baik ya udah diikutin gitu. Tapi kadang ya itu sih yang drama-drama ini yang buat seru ya. benar-benar. Kalau nggak ada drama kan nggak ada keseruan dalam hidup ya. Nggak ada tantangannya ya, Kak ya. Bener banget. Benar-benar. Wah, menarik sekali ya, Kak ya. Dari menulis kita bisa menghasilkan cuan. Dari menulis kita bisa bermanfaat untuk diri sendiri. Kita bisa salah satunya buat healing untuk menyembuhkan luka yang dari kita bisa mengutarakannya lewat tulisan. Kita bisa mengutarakan pikiran kita, hati kita lewat tulisan. Saat kita mungkin belum bisa cerita sama orang lain, bisa juga kita mengutarakannya lewat tulisan, kita tulis di buku diri kita, itu bisa salah satu treatment juga sebenarnya ya, Kak. So simpel itu Iya, menulis sebenarnya ya, Kak ya. iya, iya bener banget. Kak, karena waktunya sudah mau habis ini, Kak. Hmm. Ini masih ada waktu sih. Kalau mau ditambahin nggak apa-apa. Gimana nih kalau Katina selama menulis antologi? Gimana tuh ceritanya? Oh, Boleh dong ceritain. Oke, boleh. Dulu itu aku dimulai dari tahun 2021. Waktu itu aku punya pengalaman pribadi awal-awal COVID. Awal-awal COVID itu benar-benar hal yang baru di hidup aku, hal yang nggak pernah aku alami ya sebelum-sebelumnya, hal yang menurut aku mengerikan dan menakutkan karena untuk ketemu sama orang pun harus dibatasin gitu. Terus waktu itu stres, nggak stres sih, jadi lebih kayak banyak banyak nggak bisa bertemu sama orang lain. Terus akhirnya aku menemukan di sosial media ada itu penulis antologi dan akhirnya aku mulai mengarah memanfaatkan waktu aku untuk menulis di antologi dan akhirnya karena awalnya dan basicnya aku tuh suka menulis dan suka membaca buku, akhirnya aku memberanikan diri untuk ikut antologi dan menurut aku itu salah satu hal yang sangat berkesan karena tulisan-tulisan itu bisa aku baca sampai sekarang, bahkan nanti-nanti pun aku bisa membacanya hingga aku pun nanti punya cucu, bukan nanti akhirnya bisa aku wariskan ya. Dan Hmm. dari situ tuh skill menulisnya jadi semakin meningkat gitu loh, Kak. Dari yang Iya, iya. awalnya itu kalau menulis ragu-ragu, kaku-kaku gitu, dan akhirnya sampai di titik oh ini tulisanku tuh feel dan enak banget dibaca sama orang lain. Menurut aku itu sih, Kak. Dan akhirnya ada lagi pembukaan antologi aku ikut aja sih, Kak, gitu. Hmm. Emang sebenarnya nulis tentang gitu dulu sangat-sangat edik ya. Sangat jadi pengen ikut lagi gitu. Ya Bener aku juga bener dulu gitu. bener. Jadi akhirnya buku antologi ada berapa gitu kan. Tulisan kita ada di sana. Itu kayak suatu kebanggaan tersendiri gitu kan. Bener sih, Kak.
apalagi waktu antologi itu juga melihat ceritanya orang-orang yang juga ikut gabung kan, jadi lebih Iya, ke iya. bisa melihat sudut pandang orang lain, cerita-cerita sama orang lain. Oh, aku ternyata nggak sendirian. Oh, ternyata Benar, ada yang benar. kisahnya tuh lebih berat dari hidup aku, kayak gitu. Iya, iya, itu sih yang aku juga rasain ya pas ikut-ikut antologi tuh ngebaca juga tulisan yang lain tuh kayak, wah ternyata cerita mereka sedip itu ya, dalam banget ceritanya gitu. Bahkan kita bisa ambil hikmahnya tanpa harus kita mengalami sebuah hal yang Sama. sifat dan berat gitu ya. Benar banget. Kak, berhubung ini udah mau jam 4 ya, dan belum ada Iya. belum ada tambahan lagi dari Kak Mm, Vina. mm, mm. Ya, kalau dari saya sudah cukup. Terima kasih untuk Kak Vina di sesi sore ini sudah mau bergabung. Lab, terima kasih sudah mau bercerita tentang pengalamannya yang luar biasa banget merintis proses karirnya dari 2011 ya Kak ya sampai Ya. sekarang. Itu menurut aku lama banget sih, mesti banyak pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkannya. Terima kasih sudah mau Alhamdulillah. bercerita di sini. Ya, terima kasih juga Kak Tina. Ya, dari saya cukupkan ya Kak ya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore dan saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Vina. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Tina. Terima kasih.